Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Niswar, mahasiswa Universitas Askia, program studi S2 Pendidikan Dasar. Dalam hal ini saya akan mencoba membuat tutorial mengenai uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Ini diperuntukkan untuk menyelesaikan tugas akhir atau UAS mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Dr. Estuhono MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya di sini kita jelaskan dulu. Yang pertama, apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal yaitu seperti sebuah lonceng simetris, sering pula disebut dengan bell curve. Artinya, sebagian besar data berkumpul di tengah-tengah di sekitar nilai rata-rata, sementara sisanya menyebar secara seimbang dan makin sedikit ke arah ujung kiri dan kanannya. Baik, Bapak dan Ibu pemirsa yang kami hormati, kita lanjut masuk ke dalam aplikasi SPSS, di mana ini tampilan aplikasi SPSS-nya. Sebelum kita menggunakan ini, harus kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu data yang akan kita buat atau yang akan kita uji nantinya. Di sini kita akan menguji data nilai ulangan siswa kelas 4 dan kelas 5. Dan ini datanya saya ambil dari sekolah kami sendiri. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke SPSS-nya. Kita lihat di sini ada variable view. Kita klik variable view. Nah, di sini pada variable view ini kita lihat pula tampilannya. Di situ ada kolom ini, kolom name. Untuk kolom name itu kita tuliskan di situ nanti hasil. Kita tulis di situ hasil. Kemudian lanjut di nomor 2-nya kita tulis kelas. Lanjut pada kolom desimal kita lihat di sini Bapak Ibu, kita klik menjadi 0. Kolom 2-nya juga menjadi 0. Kita lihat pula kolom label. Di sini kita ketik Bapak Ibu hasil belajar siswa kelas 4. Iya. Bapak Ibu, selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah kita lihat hasil dan kelas yang kita buat di variable view tadi. Selanjutnya kita ambil data yang kita buat tadi Bapak Ibu. Nah, data ulangan harian. Data ulangan harian tadi kita lihat ini kita copy. Sebelumnya kami jelaskan lagi, yang untuk kelas 4 kita buat dengan kode 1 ya Bapak Ibu. Sementara yang untuk kelas 5 kita buat dengan kode
Ini dia. Jadi untuk data nilai ini beserta kodenya kita blok sampai ujung. Sampai ujung. Kemudian kita copy dan kita kembali ke aplikasi FF SPSS-nya dan kita pastikan. Kita paste Ctrl V. Iya. Di situ udah kelihatan Bapak Ibu hasilnya, nilai tersebut, kemudian kelasnya dengan kode yang kita buat tadi. Kelas 4 kode 1, kelas 2 kelas 5 kode 2. Nah, sekarang kita akan menguji normalitasnya, apakah data ini normal atau tidak. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada analyze, silakan diklik dan kita pilih deskriptif statistik. Kita lanjut explore, ya, lanjut klik explore. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu hasil belajar ini kita masukkan ke dependen ini. Klik OK. Dan kelas ini kita masukkan ke factor list. Kita klik OK. Sudah terlihat Bapak Ibu. Kemudian lanjut klik ada di sini kolom plot. Karena kita menguji normalitas Bapak Ibu, maka kita klik yang ini, normality plot with test. Ini dia. Kemudian lanjut continue. Oke. Setelah itu kita lanjut ketik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, udah tampil Bapak Ibu. Ini dia hasilnya. Nah, sekarang untuk melihat apakah dia normal atau tidak, kita lihat dulu kriterianya. Interpretasi uji normalitas itu jika signifikannya lebih besar dari 0,05 maka data distribusinya normal. Tapi jika signifikannya kurang dari 0,05 maka datanya tidak normal. Nah, kita lihat hasil SPSS kita tadi. Test of normality. Kita lihat Bapak Ibu. Test of normality. Nah, ini. Test of normality. Kita lihat signifikannya 0,200. Nah, berarti sesuai keterangan tadi, data yang kita buat ini berarti datanya normal. Nah, ini dia Bapak Ibu uji normalitas yang kita buat. Berarti datanya ini normal. Lanjut Bapak Ibu. Ini dia uji normalitas, berarti data yang kita buat normal. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut uji yang kedua, yaitu uji homogenitas. Sebelum kita masuk uji homogenitas, otomatis kita harus tahu dulu apa itu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah beberapa kelompok data yang sedang kita teliti tersebut memiliki varian atau keberagaman data yang sama atau setara. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke aplikasi SPS kita. Di bawah kita lihat ada di bagian bawah sudut kiri, kita klik variable view.
Kemudian kolom name kita tulis hasil, dan di bawahnya kita tulis kelas. Dan kita lihat Bapak Ibu, kolom desimal ini kita ganti menjadi angka 0. Dan pada kolom label kita tulis hasil belajar siswa kelas 4. Oke. Setelah semua terisi Bapak Ibu, kita lihat ke data view lagi. Klik kalau data view. Nah, di sini ada hasil dan kelas. Selanjutnya kita ambil data yang sudah kita ambil di Excel tadi. Ini kita copy, tablo sampai ke bawah, kita copy. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi SPS kita klik di sini, kita pastekan, Ctrl V. Oke, lanjut. Hasil dan kelasnya semuanya udah nampak Bapak Ibu. Selanjutnya tugas yang kita lakukan adalah, karena kita menguji homogenitas, yang pertama kita klik analyze. Kita klik analyze Bapak Ibu. Selanjutnya confirming. Kita klik Bapak Ibu, yaitu confirming is mana? Confirming. Hasil belajar. Kita lanjut ke yang kelas. Kita masukkan Bapak Ibu ke faktor. Oke. Kemudian kita klik Bapak Ibu option. Nah, pada option ini kita klik deskriptif. Kita lanjut klik homogeneity of variant test. Berarti yang kita klik Bapak Ibu 2, deskriptif dan homogenitas. Baru lanjut kita klik continue. Selanjutnya oke. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Ini dia hasilnya uji homogenitas tadi. Sebelumnya kita lihat dulu interpretasinya. Nah, interpretasi uji homogenitas, jika signifikannya lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan homogen atau variannya sama. Tapi jika signifikannya kurang dari 0,05 maka data itu dinyatakan tidak homogen atau variannya berbeda. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke aplikasi kita tadi. Nah, kita lihat tesnya. Kita lihat Bapak Ibu hasilnya. Berarti sebentar Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lihat test of homogeneity of variance-nya. Apakah signifikannya lebih dari 0,5? Nah, di sini kita lihat hasilnya 0,940. Berarti kita simpulkan data ini adalah data yang homogen karena dia lebih dari 0
0,05. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lanjut uji yang berikutnya, yaitu uji T. Jadi sebelum itu kita jelaskan dulu pengertian dari uji T tersebut. Apa itu uji T? Uji T atau t-test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata mean dari dua kelompok data, sekaligus menentukan apakah perbedaan tersebut memang nyata atau signifikan secara statistik atau hanya terjadi karena kebetulan saja. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut kembali ke aplikasi SPSS yang sudah kita buat. Nah, di sini kita lihat variabel view kita. Pada kolom name nomor satunya kita tulis yaitu nilai. Di sini kita tulis nilai. Kemudian kita tulis pada di bawahnya itu kelas. Dan untuk desimalnya kita buat Bapak Ibu 0 ya, dan pada kolom label ini kita tulis hasil belajar siswa kelas 4. Kelas 4. Oke. Baik, Bapak Ibu, setelah ini semuanya terisi, kita kembali ke data view. Di kolom nilai dan kelas ini kita ambil lagi data yang sudah kita sediakan pada Excel yang sudah kita buat tadi. Ini nilai yang kita buat, kita plot semuanya, nilai beserta kodenya kita copy, seterusnya kita ambil, kita pastikan ke data SPSS yang sudah kita buat pada kolom nilai Ctrl V. Nah, baik Bapak Ibu, karena sudah terisi, kolom nilai dan kelasnya sudah terisi, selanjutnya kita masuk ke analyze karena menguji T. Pada kolom analyze ini kita lihat compare mean Bapak Ibu, kemudian kita lihat kita pilih independent sample t-test. Oke. Kemudian hasil belajarnya kita masukkan Bapak Ibu ke test variabel. Seterusnya kelas klik, kita masukkan ke grup variabel. Nah, karena di sini ada tanda tanya, maka kita klik define group. Kita klik Bapak Ibu. Grup 1 kita buat 1 dan grup 2 kita buat 2. Continue. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, kita tunggu hasil ya. Di sini Bapak Ibu hasilnya sudah keluar, independent sample t-test. Nah, baik Bapak Ibu, yang sebelumnya kita lihat dulu tentang interpretasi uji T tersebut. Nah, jika signifikannya kurang dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Artinya perlakuan atau perbedaan yang diuji memberikan dampak yang nyata
Tapi jika signifikannya lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya kedua kelompok dianggap sama atau perlakuan tidak diberikan pengaruh yang nyata. Sekarang kita lihat aplikasi SPSS kita, Bapak Ibu. Signifikannya independent test ini ada nilainya di sini 0,940. Berarti ini nilainya lebih atau besar dari 0,05. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya nilai signifikannya ini lebih dari 0,05. Artinya Bapak Ibu, data yang kita buat berarti perbedaannya tidak ada perbedaan yang signifikan. Itu dia untuk uji di tesnya Bapak Ibu. Nah, karena di sini nilainya 0,940. Itu dia Bapak Ibu untuk uji T-nya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan uji yang berikutnya atau yang terakhir yang kami buat, yaitu uji one way ANOVA. Sebelum kita menguji one way ANOVA, kita harus tahu dulu apa itu uji one way ANOVA. One way ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance atau analisis varian satu jalur. Adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau means dari 3 kelompok data atau lebih yang bersifat saling bebas atau independen. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke aplikasi SPSS kita. Di sini pada variabel view, kita lihat di situ ada name. Pada kolom name ini kita tulis yaitu nilai, kemudian di bawahnya kita buat sekolah, dan desimalnya kita buat Bapak Ibu 0, lanjut 0. Kemudian pada kolom label kita buat nilai akhir ulangan. Kemudian di bawahnya kita buat SDN makmur. Kemudian kita lihat pada bagian value, bagian keduanya Bapak Ibu, kita klik pada value itu kita tulis kita tulis 1. Kemudian pada labelnya kita buat SDN 13 makmur. Kemudian kita lanjut tambah di sini value yang kedua kita buat SDN 05 makmur. Kemudian kita tambah lagi di value yang ketiga
kita tulis SDN 06 makmur. Oke. Setelah kita tulis oke. Kemudian Bapak Ibu, kita kembali ke data view kita. Di sini kita lihat nilai dan sekolahnya yang sudah kita di sini. Nilai dan sekolah ini kita ambil dari data yang sudah kita buat ini, Bapak Ibu. Ini dia data ulangan makmur. Ini pada kolom sebelah kanan sudah kita buat. Nah, ini kita copy, kita blok seluruhnya. Kita blok. Oke. Kita copy dan kita kembali ke aplikasi SPSS kita. Kemudian paste. Oke, Bapak Ibu, semuanya sudah kita pastikan ke SPS. Selanjutnya kita klik Bapak Ibu analyze. Kemudian kita lihat compartments. Kemudian kita ambil one way ANOVA. Kita klik Bapak Ibu. Kemudian nilai ulangan ini kita masukkan ke dependent list. Sementara yang SD makmur ini kita masukkan ke faktor, Bapak Ibu. Kita ambil lagi option Bapak Ibu. Nah, yang akan kita buat di sini adalah kita klik deskriptif ini. Kemudian kita klik ini Bapak Ibu, homogeneity of variances. Kemudian lanjut Bapak Ibu, klik continue. Lanjut oke. Baik Bapak Ibu, inilah dia uji one way ANOVA kita. Sebelumnya kita lihat dulu keterangan atau interpretasi dari one way ANOVA ini. Jika signifikan kurang dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara kelompok-kelompok yang diuji. Jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Sekarang kita lihat Bapak Ibu SPSS kita lihat uji akhirnya. Kita lihat dari signifikannya Bapak Ibu. Signifikannya yaitu 0,025. Berarti Bapak Ibu, jika signifikannya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan. Tapi jika lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan signifikan di antara kelompok tersebut. Jadi dapat kita simpulkan
dapat kita simpulkan Bapak Ibu bahwasanya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari hasil dari ulangan akhir ini, signifikannya 0,025. Berarti kita lihat Bapak Ibu, jika signifikannya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara kelompok-kelompok yang diuji tersebut. Berarti di sini ada, kalau yang kita dapatkan tadi 0,025, maka ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Mungkin demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait pengujian yang kami lakukan. Mohon kiranya masukan dan sarannya terkait dari apa yang kami sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.